Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat ya. Kita ketemu lagi di channel saya Bengkel Manusia WB21. Kali ini saya coba membahas bagaimana diri kita bisa berbicara dengan uang. Kita bisa berbicara dengan uang. Saya akan membahas dalam kajian kali ini. Jadi kalau kita bicara, ini adalah alam semesta. Alam semesta yang berisi daripada gunung, lautan, pohon, kekayaan, apalagi pesawat, semua yang ada di alam semesta ini, air, mobil, uang, apapun semua itu yang ada di alam semesta ini adalah sebenarnya sudah ada di dalam diri kita manusia. Manusia itu adalah manifestasi dari alam semesta. Alam semesta. Alam semesta itu ya manusia. Manusia itu ya alam semesta. Kok bisa? Jadi coba kamu sekarang bayangkan aja. Bayangkan pohon, laut, bukit, gunung, uang, matahari, bintang, bulan, semua ada di dalam imajinasi kita, ada di dalam pikiran kita. Nah, oleh karena itu, semua yang ada di alam semesta ini ada di dalam diri manusia. Nah, yang saya mau bahas adalah, jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk ciptaannya. Makhluk ciptaannya. Ciptaan Allah. Gunung, lautan, jin, setan, air, udara, apapun itu semua adalah makhluk ciptaannya. Mereka itu semua makhluk. Nah, kaitan dengan hari ini, kajian saya hari ini, kita berbicara tentang uang. Uang pun ada di dalam diri kita. Saya akan membahas nanti bahwasannya kita bisa berkomunikasi dengan diri kita. Maksudnya kita bisa berkomunikasi dengan uang. Kita bisa berkomunikasi, berbicara dengan uang, maka uang datang ke kita. Caranya gimana? Kita harus pahami dulu, kita harus sepakat dulu bahwasannya alam semesta itu adalah manusia. Semua yang ada di alam semesta itu ada di dalam diri manusia. Jadi manusia adalah manifestasi dari alam semesta itu sendiri. Nah, seluruh yang ada di alam semesta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Entah dia hidup dan mati, tetap mereka itu makhluk ciptaannya. Nah, kalau udah sepakat hal itu, semua makhluk ciptaannya itu adalah harus tunduk pada manusia. Begitu kata Allah, semuanya menyembah padanya. Begitu hebatnya, begitu luar biasanya manusia. Semua makhluk menyembah kepadanya. Artinya semua makhluk ini seharusnya mengikuti apa kata dia. Karena kita adalah penguasa diri kita sendiri. Jadi kita adalah penguasa alam semesta bagi diri kita sendiri. Nah, seharusnya karena kita penguasa, kitalah yang mengontrol seluruh makhluk yang diciptakan Allah yang ada di dalam diri kita. Ini luar biasa, ini kajian yang sangat luar biasa. Akan tetapi,
kadang-kadang kita tidak menyadari, kita kadang-kadang terblocking oleh mental kita sendiri, bahwa semua ini adalah terpisah dari diri kita, jauh di luar daripada diri kita. Padahal tidak, semua ini ada di dalam diri kita. Kita diam, kita membayangkan kapal laut ada di dalam diri kita, ada di dalam imajinasi kita berbentuk kapal laut. Kita bayangkan uang ada di dalam diri kita, uang. Nah, untuk bisa berkomunikasi dengan uang, berbicara dengan uang, supaya uang datang berlimpah-limpah adalah kita harus paham tadi dulu ini, bahwasannya ini adalah bagian daripada ini, dan ini adalah penguasa dari ini. Seluruh yang ada di sini harus takluk kepada ini, karena dialah tuannya dari diri kita sendiri. Nah, yang kita membahas adalah uang. Kita sangat bisa berkomunikasi dengan dia karena dia ada dalam diri kita, karena dia makhluk yang diciptakan. Nah, sebelum kita memasuki ke bagaimana berkomunikasi dengan uang, kita harus paham dulu hakikat uang. Hakikat uang. Hakikatnya uang apa? Hakikat uang salah satunya adalah memberi. Uang itu adalah untuk diberi. Jadi, kita pada saat jual beli atau kita bertransaksi adalah kita memberi. Dari pihak sana memberi, dari kita memberi. Kalau dalam ilmu ekonomi, uang itu adalah alat tukar. Jadi hakikatnya adalah memberi. Nah, kadang-kadang kita harus paham. Kadang-kadang kita punya harta kekayaan, uang banyak, kita tidak memberi. Kita harus memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Disitulah baru kita kaya. Pada saat kita kaya raya, tapi kita tidak memberi, dia tidak mendapatkan hakikatnya uang. Kita kaya raya, berlimpahan, materinya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, tapi kita tidak memberi, maka kita akan menuju kehancuran diri kita sendiri. Karena hakikatnya itu harus diberi. Beri kepada siapa? Fakir miskin, anak yatim, masjid, sedekah larinya. Nah, kita harus paham dulu hakikatnya uang. Jadi kalau Anda kaya, Anda harus memberi. Itu hukumnya. Harus berbagi kepada siapapun orang-orang yang berhak. Dalam ilmu agama, bahwa sebagian harta kamu adalah milik orang lain. Nah, kita kembali kepada cara berkomunikasi dengan uang. Karena semua yang ada di sini adalah harusnya, saya garis bawah, harusnya takluk kepada diri kita. Karena kita yang tuannya itu. Nah, bagaimana caranya? Setelah kita paham, kita akan menggunakan teori hipnoterapi. Apa itu? Kita akan menggunakan teori NLP. Kita akan menggunakan teori hukum tarik-menarik. Kita akan menggunakan teori olah napas dan spiritual. Itulah dia WB21. Bagaimana kita berkomunikasi dengan uang? Kita tinggal bilang sama dia, "Hai uang, kamu datang ya pada saya. Berlomba-lomba, datanglah kepada saya." Dia akan datang. Yakinlah, dia akan datang. Tapi itu tadi faktor, harus ada kesadaran dulu di dalam diri kita. Kita harus bangun kesadaran. Kita harus ada kesadaran bahwa semua makhluk ini mengikuti perintahku. Karena saya adalah tuan terhadap diri saya. Diri saya adalah alam semesta. Kalau dalam ilmu-ilmu meditasi atau zaman dulu, orang-orang dulu, dia bisa duduk di sini, dia bisa sholat di Mekah.
Kalau orang-orang meditasi, dia hanya duduk, dia bisa melihat kemanapun dia bisa lihat. Kenapa? Karena tadi di sini sudah tidak ada batas ruang dan waktu. Dia bisa menembus kemana saja. Dia bisa melakukan apa saja. Sesuatu yang tidak mungkin kalau dari sini menjadi mungkin. Karena ini ada di wilayah miliknya semesta. Nah, kembali, uang ini harusnya mengejar kita, mengikuti kita. Tapi yang terjadi kita mengejar-ngejar uang. Padahal dia ini makhluk yang harusnya tunduk kepada dia. Karena jelas Allah katakan, semua umat, semua makhluk, sembahlah dia, manusia. Hanya satu yang tidak menyembah, yaitu iblis. Tapi iblis pun harusnya kita bisa kendalikan kalau diri kita sudah memahami hakikat daripada ini. Itu nanti di pembahasan saya yang lain, saya tidak kupas di situ ya. Saya tidak memasuk ke situ dulu, mungkin nanti di pembahasan saya yang lain saya akan bicara. Jadi uang ini adalah makhluk yang diciptakan untuk menjadi bagian dari manusia. Karena dia, kamu bisa hidup. Karena dia, kamu bisa bahagia. Karena dia, kamu bisa memenuhi segala kebutuhan dia. Kebutuhan kamu, keluarga kamu. Tapi, apakah kita sudah berterima kasih padanya? Nah, ini. Kadang-kadang kita dapat uang, kita tidak tahu. Kita hanya lihat beli, bayar. Tapi kita tidak tahu siapa dia? Siapa sebenarnya dia? Mengapa diciptakan menjadi bagian dari manusia? Karena dia bagian dari manusia, harusnya dia menuruti apa katanya dia. Uang harus menuruti kata manusia, kata diri kita. Karena di sini sudah tadi tidak ada batas ruang dan waktu. Kita adalah tuan dari diri kita sendiri. Nah, untuk bisa berkomunikasi, kita akan pakai teori Hypno NLP, LOA, hukum tarik-menarik, dan olah napas serta spiritual. Kita harus masuk dulu ke alam bawah sadar kita untuk bisa berkomunikasi dengan uang. Tapi kalau Anda sudah terlatih, Anda tidak perlu masuk ke alam bawah sadar karena Anda sendiri sudah alam bawah sadar. Tuh, nggak gampang. Tapi semua harus berproses. Pada saat Anda bisa berkomunikasi, seperti halnya kamu dengan teman kamu, orang tua kamu, sahabat kamu, siapapun. Kamu nanti datang ya ke rumah saya jam 5. Setelah ada terjadi komunikasi dan kesepakatan, dia akan datang. Kamu nanti datang ke rumah saya jam 2 ya. Tentu dia harus menyesuaikan diri dia apakah bisa atau tidak. Selanjutnya setelah dia oke, dia akan menyepakati. Dia akan datang undangan kita jam 2. Begitu juga uang. Dia akan datang. Kita tinggal panggil. Ajak teman-teman kamu. Berlimpah-limpah kamu datang ke rumah saya. Berbondong-bondong saja kamu datang ke tempat saya. Dia akan datang. Karena dia ini takluk sama ini. Nah, dengan kita masuk ke alam bawah sadar kita proses melalui hipnoterapi. Kita bawa dirinya masuk ke alam bawah sadar. Kita bisa berkomunikasi dengan ini. Contoh, ada yang namanya ilmu pengetahuan, namanya telepati. Telepati nanti saya akan bahas juga, tapi di periode nanti ya, kajian saya mungkin berikutnya. Karena semua ini ada, semua ini ilmu pengetahuan ada di sini. Apapun yang kamu mau ada di sini. Nah, pahamilah hakikat uang, maka dia akan datang kepada kamu. Yaitu dengan apa? Dengan kesadaran. Kamu harus sadar bahwasannya
semua makhluk ciptaannya adalah mengikuti perintah manusia seperti yang Allah katakan. Kalau sudah di situ, apalagi kekayaan itu mudah, sangat mudah. Kamu nggak perlu mengejar-ngejar, kamu nggak perlu pengen ketemu ini, pengen ketemu itu, kamu nggak perlu pengen dapat proyek segala macam. Kamu tidak perlu, karena Dia yang akan datang mencari kamu. Yaitu tadi, karena Dia diciptakan menjadi bagian dari Dia, manusia. Nah, manusia umumnya tidak menyadari itu. Bagaimana dengan orang kaya? Orang yang kaya, banyak hartanya, belum tentu juga dia mengerti hakikat uang. Kalau dia tidak mengerti hakikat uang, maka timbullah nanti penyakit, stres, banyak persoalan di dalam dirinya. Karena hakikatnya dia nggak temukan. Uangnya banyak dia, tapi tidak tahu caranya bagaimana. Mungkin dia terbelenggu dengan keserakahan, terbelenggu dengan kerakusan, terbelenggu dengan sifat-sifat yang negatif seperti yang dalam pembahasan saya sebelumnya. Nah, saya dalam hal ini, saya akan hanya memberi informasi bahwasannya semua itu adalah mungkin dengan kesadaran. Kedua, keyakinan atau percaya. Setelah kesadaran tadi, kamu harus yakin, kamu harus percaya. Percaya pada siapa? Yaitu tadi, semua itu adalah ciptaan makhluknya. Pada saat kamu percaya, kamu berkomunikasi dengan Dia, maka jadi wujud, timbulnya wujud. Karena itu semua itu kita harus yakini, harus percaya. Kalau teman-teman pernah nonton film Matrix yang pemainnya Keanu Reeves, ketika dia menemukan matriksnya, dia percaya. I believe, katanya. Setelah I believe, maka dia ketemu matriksnya. Nah, kalian kalau mau mencoba teori ini di rumah, kalian harus ada I believe. Saya percaya. Di dalam diri kalian harus percaya dengan kesadaran. Kita harus percaya dulu dengan hasil semua ciptaannya. Sehingga semua apa yang kamu inginkan berwujud. Gitu. Nah, cara berkomunikasi dengan uang, saya kasih tahu dikit latihannya ya. Kita fokus latihannya. Olah napas saya itu adalah tarik nafas dari ubun-ubun, olah nafas saya. Tarik dari ubun-ubun, kemudian disimpan di dada, hembuskan di cakra jantung. Lima kali aja kamu latihan. Kamu langsung masuk ke alfa. Di saat kamu udah masuk alfa, berkomunikasilah dengan Dia. Kira-kira di situ dulu ya, sampai di situ dulu pelajarannya. Nanti saya akan lanjut lagi. Masih banyak lagi, ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya, menonton YouTube saya. Jangan lupa di subscribe, di komen, and share. Karena apa? Karena tiap subscribe kalian, komen kalian, like kalian, energi ini kalian dapati. Karena dengan tiap kamu subscribe, komen, like, kalian sudah membuka bawah sadar kalian sebesar-besarnya ini semua masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.